Selamat malam kawan-kawan. Malam. Oke, jadi hari ini hari Kamis malam, ya kan? Malam Jumat kali bang. Ya, malam Jumat. Kita mau kita berkunjung ke rumah Empuh Guru Kinayang. Jadi sekarang ini lagi rame paranormal experience. Jadi kebetulan kita ini kan tim sawer ya. Iya. Hari ini kita berubah dulu sedikit. Jadi kita ini punya pengalaman astral masing-masing gitu, cuman kita agak penakut ya. Iya. Agak penakut, jadi kita coba datang ke sini rame-rame. Ya, sedapnya ini malam Jumat. Jadi mohon maaf dulu ya Bu ya, kita ganggu ininya sedikit dulu sebentar. Jadi kita ini punya pengalaman masing-masing sebenarnya Bu, tentang ya kalau orang bilang astral gitu ya, astral. Nah mungkin kamu dulu deh cerita awam Bu ya. Jadi gini bang, Empu, aku tuh orangnya kan suka jalan gitu ya, suka traveling ke tempat-tempat yang baru aku kunjungi gitu, suka naik gunung segala macam. Nah, di beberapa kali kesempatan aku jalan itu ke tempat yang memang belum pernah aku kunjungi sama sekali. Nah, di mana di saat aku sampai di tempat itu, aku ngerasa udah pernah ada di situ gitu, sampai detail banget. Misalnya setelah belok ini ada masjid, setelah belok ini ada kantor polisi gitu. Nah, aku mau bertanya aja, hal apa kira-kira yang bisa menyebabkan hal itu terjadi gitu. Jadi kita tahu satu daerah sementara kita belum pernah ke sana gitu. Gitu sih. Itu disebut juga dengan déjà vu. Kamu termasuk orang yang beruntung. Oh ya. Nggak semua orang bisa mengalami déjà vu. Jadi déjà vu itu suatu keadaan yang dimana kita seakan-akan pernah berada atau mengalami kejadian tersebut, ya. Dan itu pertanda akan ada hal baru yang akan kamu alami setelah déjà vu itu. Mudah-mudahan itu baik. Jadi beruntunglah kamu. Dan beruntung juga buat orang-orang yang mengalami déjà vu. Nggak semua orang mengalami déjà vu. Nggak semua orang bisa ngerasain. Nggak semua orang. Orang tertentu. Gimana gitu ya? Jadi kira-kira apakah itu perlu di gimana mungkin kita bisa antisipasi biar hal itu nggak terjadi, atau biarin aja mengalir, atau gimana kira-kira? Kalau pengen menjadi lebih terasa, dia harus ditingkatkan. Oh, gitu, Karena itu anugerah. Oh gitu ya. Karena itu anugerah. Lebih digali lagi. Diasah, digali. Tapi berakibat ini enggak ya? Nggak berakibat. Karena nggak semua orang punya déjà vu, pernah mengalami déjà vu. Hanya orang-orang beruntung dan orang-orang terpilih yang diberi anugerah bisa mengalami déjà vu. Gimana kira-kira? Ngerti Berarti juga ya. kira-kira jawabannya Lumayan ya? Puas kan? Karena emang dari beberapa kali perjalanan emang sering ngerasain itu sih. Jadi sampai temen-temen yang lain juga, lu paranormal lu gitu-gitu. Karena kita sama-sama Bentar, jangan-jangan orang-orang di Jawa kayak gini bisa jadi paranormal juga kan? Ada di belakang aja. jangan kayak gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi merinding dari sini. Naga. Iya. Jadi gini Bu, aku ada pertanyaan sih. Ini sebenarnya udah lama terjadi gitu. Jadi kayak waktu aku kecil itu kan di lingkunganku itu kan banyak apa sih, orang yang suka masang togel gitu loh. Sampai bahkan yang kayak lebih ke arah mistisnya itu, kalau dulu tuh namanya ngimpo. Ngimpo itu mereka melakukan kegiatan kayak mereka itu ke tempat-tempat yang serem. Jadi dia itu pergi gitu loh, dia pergi ke tempat yang serem itu, misalnya kayak angker-angker gitu, entah di situ makam ataupun di situ ada pohon tua gitu. Jadi ya mereka berdiam bahkan kayak misalnya sampai menginap sehari atau 2 hari. Seperti gitu ya? Ya seperti itu. Dan mereka bilang itu adalah aktivitas untuk berinteraksi dengan yang mungkin penunggu di situ, dan katanya bakal dikasih nomor togel gitu. Nah beberapa kali kejadian benar tembus togel gitu loh. Nah yang aku bingung gini tuh, emang bener nggak sih, maksudnya emang bener nggak sih kalau misalnya kayak gitu dia diem gitu terus sampai ada yang
secara audible ngomong ke kita nanti nomor sekian keluar gitu. Nah aku yang aku pertanyakan Bisa ya kita lah. kan logika aja ya, maksudnya ya Nggak ya mungkin masa lah sih bisa ya. gitu loh. Mungkin cuma halusinasi dia aja gitu yang Hoki doang yang bisa berbentuk. Nah yang aku pertanyakan adalah emang ada gitu loh yang sampai benar-benar kita dengar dan itu sih gila keren banget, gue juga mau gitu. Togel gitu kan, sekali dapat kan 4 juta, 4 angka kan gitu. Kali 10, 40 juta kan makan-makan. Gimana coba tuh? Itu gimana itu? Aku Mungkin nggak sih kira-kira secara real nyata kita bisa dengar bisikan nomor gitu iya ya? gitu. Dapat- Bisa, Oh bisa. bisa. Banyak yang sudah ngalami, termasuk kawan-kawan kan ngalami ya. Iya. Dapat nomor togel ya, semuanya bisa. Setan itu mau ngasih memberi apapun juga terserah dia mampu. Seperti itu, makhluk astral ya. Kita bilang ya, astral. Ya kadang dapat bisikan, kalau lagi beruntung ya bisa dipasang nomor togel. Kenapa enggak? Itu kan. Mungkin sedikit tabu ya, kamu nggak percaya ya sama kawan kamu ya. Kalau dia pernah dapat bisikan nomor togel ya. Mau mendengar? Waduh emang bisa tuh. Ngeri juga. Dengan apa dulu nih? Ini di sini sudah aku realisir, rumahku sudah penetrasi semua. Jadi enggak hanya katanya saja, tapi aku bisa membuktikan kalau kalian bisa interaksi sama yang ada di sekeliling tempatku ini. Caranya gimana tuh? Kalian punya handphone, tadi kita rekam. Bisa itu kok. Ini ada nih. Oh, handphone abang ini. Boleh. Taruh keambil ke rekam. Ini Tapi bisa bakal ada efek Video maksudnya gitu video. Nggak usah video, karena video itu terlalu apa ya? Di sini kalian nanti takut nggak sadar kalian nanti pingsan. Oh, iya. Jadi kita hanya dengarkan suara-suara saja nanti di sini ya. Oh, Oh, berarti suaranya- perekam suara. Iya, rekam suara. Tapi saya harap kalian jangan beranjak dari tempat tidur. Ini ya. Rekam Kalau suara tempat nih. tidur, Jangan beranjak dari tempat dari gitu ya. tempat kalian duduk. Ini masih 0, kita coba rekam. Jadi taruhnya di mana bang? Di sini aja? Di mana? Di sini? Taruh depan saya. Benar kan bisa. Bisa? Enggak, sebentar. Tapi ini aman kan ya? Aman nggak? Asalkan tadi kalian jangan Bergerak. beranjak dari tempat duduk tadi. Penasaran juga, aku pengen dengar juga. Nah gimana suaranya kan? tapi ini serius nih ya, maksudnya tantangannya kan nggak boleh bergerak, gua bergerak dikit nanti kelar gua. Jangan Jangan beranjak, bukan jangan bergerak. Jangan lari. Jangan lari ya. Taruh di sini aja gini. Taruh. Taruh lagi. Oke siap. Gua sih Bilang kalau mau direkam, abang rekam. Kita mulai aja. Coba mulai direkam. Jadi kalian ingin bertanya apa sih sebenarnya? Pengen dengar aja sih. Pengen dengar aja. Makhluk asal yang ada di sini. Saya ingin minta kepada kamu, tunjukkan kehadiran kamu. Kalau kamu memang benar berada di sini, jangan permalukan aku. Hadirkan. Oke, terima kasih Pak Kasram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ambil handphonenya. Mati ini. Tidak. Mungkin kalian tidak percaya. Silakan putar kembali rekaman. ini Bentar. Kau jangan dulu di situ. Kayaknya kita ngerapat dulu deh sedikit. Udah putar nih ya. Jadi kalian ingin bertanya apa sih sebenarnya? Pengen dengar aja sih. Pengen dengar aja. Makhluk asal yang ada di sini. Saya ingin minta kepada kamu, tunjukkan kehadiran kamu. Kalau kamu memang benar berada di sini, jangan permalukan aku. Hadirkan. Siapa yang apa ya? Serius itu? Apa sih itu? Masa napas kayak gitu? Suara nafas. gila lu. Serius gua. Ya itu nafas bukan? Terima kasih. Pak Kasram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu interaksi. Bukan suara nafas tadi ya. Gitu. Putar kembali. Beneran. Enggak, ntar. Jelas. Coba.
Padahal tadi Gue nggak ada- jadi padahal tadi nggak ada suaranya loh, benar. Direkam. Jadi kalian ingin bertanya apa sih sebenarnya? pengen denger aja sih. Pengen dengar aja. Malu asal yang ada di sini. Saya ingin minta kepada kamu, tunjukkan kehadiran kamu. Kalau kamu memang benar berada di sini, jangan permalukan aku. Hadirkan. Anjir, dia suara nafas gitu ya? Apa memang kayak gitu ya, suara mereka? Iya, memang Merinding tidak aku. jelas saya seperti kamu bilang nomor kawan kamu nomor togel itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, nah, udah ya. Emang itu beneran bisa ya? Iya. Tapi tadi kan nggak Tapi ini kedengeran. sih suaranya kayak suara napas gitu Jadi ya. aku mau kasih unjuk sini ya, mau biar teman-teman di rumah juga bisa lihat ya. Jadi ini barusan kita rekam yang tadi saya tunjukin. Mungkin kalau dideketin videonya kedengeran kali ya suaranya ini. Tanya apa sih sebenarnya? Ini serem banget suaranya gila. Pengen dengar aja. Is, Kalau parah sih gua. asal ada di sini, saya ingin minta kepada kamu, tunjukkan kehadiran kamu. Kalau kamu memang benar berada di sini, jangan permalukan aku. Dengerin ya. Hadirkan. Jadi suara napas gitu ya. Ini emang beneran ngeri lah. Nggak apa-apa. Ini bisa disimpan apa langsung dihapus nih? Oke, Simpan nggak apa-apa. nggak apa-apa. Enggak. Nggak apa-apa. Nggak bakal. Yakin po. Saya ambil handphonenya. Jadi jangan sampai lebih dari 41 hari ya. Ya saya lah kalau gitu malah aku. Jadi bilang pula handphone ini. Daripada lupa, ini hapus aja lah, cari aman aja. Gimana Pak? Gimana kira-kira? Tapi kan tadi nggak ada suara kan, tapi kenapa di HP? Itulah energi. Jadi kuping kita nggak dengar ya, handphone bisa dapat gitu ya. Iya. Berarti sebenarnya abang ini bisa dengar ini. Cuman kuping kita nggak dengar, dia dengar gitu ya. Oh, beda kepekaannya berarti. Oh gitu ya. Energi seperti orbs. Kalau visual orbs. Jadi kalau yang seperti ini memang kita sengajakan kita hadirkan energinya biar masuk ke. Berarti emang pertanyaan tadi udah kejawab berarti bang. Emang bisa berarti kita dengar suara-suara orang itu ya kan? Oke. Jelas ya? Iya. Nah, sekarang Haji, apa nih yang mau ditanya sama Mpo? Aku sih po pernah punya pengalaman ya masa ya dulu sih sering-sering sih cerita-cerita ya sama teman-teman ya po, namanya sama teman kan ngumpul kan ceritanya kadang-kadang yang ya cerita makhluk-makhluk astral gitu po. Tapi sadar nggak sadar teman ini kesurupan po. Nah, kesurupan dia bicara, dia marah, dia nggak suka diceritain. Padahal yang kami ceritain itu dia tempatnya jauh dari tempat kami. Itu memang beneran mereka tuh bisa dengar atau bisa gimana sih Bu? Penasaran saya itu Bu. Ya, ketika mereka merasa terganggu, mereka akan menunjukkan sifat aslinya. Itu karena kawan kamu itu berlaku tidak sopan Dia sopannya. sama dia. Senanya saja memanggil, menyebut namanya, atau pernah melakukan kesalahan atau menyepelekan hal gaib itu jangan. Jangan Itu ngeri juga kalau sebut makhluk ini ya. Iya. Harus ada etika dan adab. Itu kenapa terjadi kesurupan itu karena banyak kesalahan dilakukan. Oh, jadi artinya ketika misalkan ada sebuah makhluk, misalkan namanya misalkan pocong gitu. Ketika kita sebut pocongnya si A gitu, memang mereka ngerasa gitu. Iya, Ada frekuensinya ke sana. pasti. Berarti Itu kalau yang mereka menyebabkan masuk, kita mereka datang gitu ya. kerasukan. Ya, Merinding aku. Iya, aku dari situ pengalaman tuh. Dari saat itu temanku kesurupan sampai sekarang ini aku gak berani sebut nama mereka. Karena apa? Karena dari semenjak dia itu bicara, aku tahu walaupun aku jawab dan ceritain, tetap aku gak suka. Dari situ aku udah gak berani itu Bu sebut nama mereka. Mereka pasti dengar. Berarti mereka memang benar-benar tahu ya Bu? iya. Ada tata cara kita komunikasi sama makhluk gaib seperti tadi. Kita harus memanggil. Harus sopan, nggak boleh nggak sopan. Harus sopan, ada caranya. Kalau nggak, parah. Jelas ya Ji ya? Jelas ya?
Jadi ya itu mereka ternyata ya mereka bisa dengar kita nggak bisa dengar mereka, itu kadang-kadang ya. Nah jadi ya fix lah. Nah kamu Faisal? Aku paling ini sih Bu. Jadi kemarin tuh pada suatu malam gitu kan. Jadi kami tuh ke kebun sawit gitu kan. Jadi di itu kami udah biasa jadi lapak-lapak judi gitu kan. Nah cuman selama kami di lapak bermain judi itu nggak ada gangguan gitu kan. Pas lepas saya ada teman saya dia kalah main judi, dia ada niat mengambil buah sawit di kebun itu gitu kan. Dan tiba-tiba ada senter gitu, dia senter datang dari kejauhan, tiba-tiba dia datang macam mendekat gitu kan. Kami fokus ke senter itu, tiba-tiba dia udah macam bercabang gitu, macam mengepung kami. Suara kakinya itu dia macam udah bener-bener dekat gitu kan. Nah jadi itu sih selepas, jadi dia udah kami semua udah tahu gitu kan, udah ada yang mendatangi kami, cuman ya kami itu nggak yakin orang gitu kan, karena dia udah macam cepat kali geraknya gitu. Jadi dia alat buahnya itu ngambil buahnya diletakin, tiba-tiba kami ngarah ke motor gitu kan, kembali kami dekatin, tiba-tiba yang senter itu hilang semua gitu kan. Nah saya sampai penasaran gitu kan, sampai saya pernah tanya juga ke orang itu, katanya itu ada astral yang jaga gitu kan. Masa iya sih astral bisa jaga kebun orang gitu sih? Bisa. Ada manusia yang minta tolong pada jin untuk menjaga rumahnya, menjaga kebunnya, menjaga usahanya. Ada. Itu bisa dilakukan. Tapi gak semua orang bisa melakukan itu. Dan ada persyaratan tertentu. Ada syarat yang harus dibayar. Oh, biar dia bisa jaga kebun. Biar dia bisa menjaga kebun. Soalnya aku pernah dengar juga itu di kalau di Karo tuh kan di daerah-daerah Brastagi sana, kebun itu kan luas-luas tuh ya. Jadi nggak mungkin satu orang itu buat ngelilingin kan. Nah jadi ada dulu istilahnya kalau misalnya kita masuk ke kebun orang, metik jeruk itu bisa nyuri. Nah, nyuri jeruk orang. Kita begitu kita petik satu, tapi niatnya udah nyuri, udah tuh muter-muter tuh sampai pemiliknya datang gitu. Berarti itu sama kali ya? Iya, kejadiannya sama seperti itu juga. Bahkan yang lebih parahnya itu kalau kita sudah makan buahnya itu, kalau kita buncit, busung, kata orang Karo itu. Karena itu perbuatan yang dilarang. Mencuri itu ya? Mencuri itu. Jin itu baik, jin yang disuruh menugaskan tempat itu baik. Ditugaskan hanya untuk mencegah dari orang-orang yang berbuat jahat di situ. Jadi udah terjawabkan lah berarti pertanyaan itu ya. Nah sekarang giliran apa berarti ya? Kami udah semua ya kan? Jadi terakhir nih ya kan, terakhir nih Bu. Jadi ceritanya ini sebenarnya Lebaran Haji tahun 2016. Jadi aku sama istri itu pulang ke Jawa. Nah pas balik ke Jakarta ternyata semua membludak manusia, banyak banget balik ke Jakarta semua. Jadi jalan tol itu macet. Zaman itu udah mulai pakai Google Map gitu ya, Google Map gitu. Kita pakai Google Map selalu diarahin belok kiri, jangan lewat tol, macet banget, belok kiri. Akhirnya kita ngikut Google Map kan, masuk kita kiri. Itu pas posisi itu di Kota Pemalang, Jawa Tengah. Nah, pas masuk kita belok kiri, ternyata kita melewati kayak perkebunan tebu gitu, terus ada gudang-gudang gitu kan. Habis itu lurus kita terus agak masuk ke hutan-hutan gitu kan. Kita sambil mikir juga, ini Google Map masih benar apa enggak ya? Tapi di situ jelas banget warna birunya gitu. Jadi kita ngerasa oke, kita jalan terus, belok kanan, tiba-tiba ketemu sungai. Nah, ketemu sungai, jadi nggak ada lagi jalan gitu, mentok sungai gitu kan. Habis itu sungai, kita dalam kebingungan gitu. Tiba-tiba jendela mobil kita diketok gitu. Kita terkejut semua. Rupanya ada bapak, terus
anak bayi dalam kandungan itu tidak berdosa. Anak bayi yang di dalam kandungan itu senantiasa berdoa untuk keselamatan bapaknya dan ibunya. Jadi beruntung. Saya nggak tahu dan saya nggak bisa membayangkan bagaimana kalau nggak ada istri kamu itu yang hamil itu. Saya nggak membayangkan. Mungkin saat ini kita nggak bisa bertemu. Ini ngaku. Berarti itu Itulah ya cerita kita. Makasih banyak nih Po. Jadi hari ini video kita kelar dulu lah ya. Soalnya aku juga udah agak-agak di. nanti lama-lama malah auranya udah nggak enak juga ya kan. Udah makin rame kayak gitu. Jadi mungkin Po, jadi terima kasih banyak ya Po ya. Kenapa tangannya dari tadi kayak gitu? Sorry. Terima kasih banyak Po ya. Dan waktu kita bikin lagi. Oke, siap ya. Oke teman-teman, sampai Oke. video kita. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Semoga kalian suka. Thank you. Goodbye.